Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Ya, kali ini yang mau kita bahas ini cukup menarik. Kita bahas tentang postingan OJK tentang awas kena jebakan pinjol ilegal. Ini menarik banget ini untuk kita bahas. Seakan-akan OJK mencarikan pelarian di balik kejahatan pinjol legal. Ya, kita bahas di sini, dan teman-teman juga dibantu untuk like, di-share juga ke teman-teman yang lain supaya ini bisa booming dan bisa dilirik langsung oleh OJK. Jangan OJK itu hanya membaca soal fakta data saja, tapi tidak melihat fakta di lapangan seperti apa, kan kasihan banget gitu loh. Tapi saya yakin OJK pura-pura nggak tahu aja ini gitu loh ya. Dan hari ini saya mau membahas itu, OJK sebenarnya paham nggak sih apa yang terjadi. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, silahkan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Caranya gampang, tinggal berlangganan di channel ini dulu, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp, dan di situ Anda bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Anda juga bisa konsultasi dengan admin juga, dan minimal Anda tidak merasa kesepian dan merasa sendirian ketika telat ataupun gagal bayar pinjol. Ya, di situ masih ada yang mengarahkan, menjelaskan tentang bagaimana seharusnya ketika kita telat bayar, gagal bayar, dan tidak mampu bayar ya. Dan yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dukungan dan supportan dari teman-teman ini menjadikan channel Solusi Hutang selalu berkembang, selalu menjadi peseimbang di tengah ketakutan yang ada. Walaupun di luar sana debt collector masih gencar-gencar melakukan penekanan, melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP, dengan adanya channel Solusi Hutang bisa menepis semua ketakutan yang ada. Silahkan. Teman-teman semuanya boleh dilihat di Instagram @ojkindonesia. Saya juga kemarin ngecek di situ ketika saya mencoba scroll tentang ratusan mahasiswa IPB yang terjebak pinjol ya. Seandainya ya, saya juga di dalam video kemarin itu saya bilangin, seandainya OJK juga membikinkan satu posko khusus untuk masyarakat Indonesia yang terjebak juga di pinjol, yang tertipu juga karena permainan pinjol, layaknya seperti kampus IPB itu kan juga mereka menyediakan satu posko ruang pengaduan khusus ya. Dan juga di situ dia juga akan misalnya konteksnya akan mengarah ke jalur hukum, mereka juga menyiapkan fasilitas untuk bantuan hukumnya gitu. Yang jelas dia nampung pengaduan. Tapi OJK 5 tahun lebih ya pinjol merajalela ada di Indonesia, tidak satu pun posko pengaduan. Yang ada itu cuman warung pengaduan pinjol ilegal ya. Sudah jelas hari ini permasalahan kita itu bukan lagi tentang pinjol ilegal, tapi masalahnya itu lahir dari pinjol legal. Seperti postingan OJK dulu, OJK juga memposting tentang 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal ya, atau pihak ketiga atau pihak lapangan dari pinjol legal ini. Tapi kenyataannya 3 hal itu dilakukan gitu loh. Makanya saya bilangin OJK ini menerbitkan aturan ulang kembali. Ini buat ngapain? Atau hanya sebatas mengupdate saja, seakan-akan OJK juga ikut dalam e-government zaman digital. Yang penting ada status, ada postingan, sudah gitu loh. Ya, jadi ngasal bikin aja. Dilarang menagihkan menggunakan tekanan, dilarang menagih menggunakan mempermaluan atau teror, dilarang menagih menggunakan tekanan fisik, verbal, semuanya dilakukan oleh pinjol legal. Yang menjadi tumbal hari ini, saya melihat satu postingan OJK adalah tumbalnya dijadikan adalah pinjol ilegal. Jadi seakan-akan OJK tidak paham bagaimana pinjol yang telah mereka berikan izinnya, bagaimana pinjol yang telah terverifikasi, bagaimana pinjol yang telah ada di daftar yang mereka naungi di bawah Asosiasi Fintech Pendana Indonesia, menekan para masyarakat Indonesia khusus yang terjebak di dalam permainan digital ini. Ya, di dalam postingan ini OJK selalu menyampaikan, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Apanya yang berbeda? Ya, yang satu ada di daftar OJK, yang satu lagi tidak. Cuman itu bedanya, sisanya sama.
pola penagihan sama, penerapan bunga nggak jauh beda, caci maki juga sama. Apanya yang harus dibedakan? Ya makanya saya bilangin sama OJK, jangan hanya melihat data yang diserahkan oleh fintechnya, tapi coba tinjau ke lapangan fakta yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Ya, jangan menjadikan kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia terhadap OJK ketika melakukan pengurusan soal pinjaman online gitu loh. Ya, sebenarnya OJK ini hanya mengurus izinnya saja atau juga menjembatani masalah dari korban ini gitu loh. Ya. Kapan pula dia mau ngecek, kapan pula waktunya dia mau ngecek, hampir saya yakin setengah dari masyarakat Indonesia tidak tahu apa fungsi OJK. Ya, apa yang mau dicek? Ya, OJK aja setengah dari masyarakat Indonesia ini tidak tahu apa sih fungsi OJK. Padahal sudah 11 tahun OJK ada di Indonesia ini sejak terlepas dari Bank Indonesia. Ya, boleh kita uji, coba di data semuanya masyarakat Indonesia. Tahu nggak apa itu OJK? Apa sih fungsi OJK? Apa kerja OJK? Tidak tahu. Kayak mana mau ngecek legalitas tadi? Yang dia tahu dia butuh dana, dan dia melihat dari medsos, dia melihat dari iklan-iklan, dan dia tergiur dengan kemudahan yang ada. Ya, mereka nggak tahu nih permasalahan apa setelah mereka minjam. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka butuh. Ya sudah, mereka pinjam. Ya, emang ada contoh gini. Dia masuk rumah sakit, ya, dia kecelakaan contohnya, dia kecelakaan di jalan, udah berdarah-darah semuanya, dia mau pergi ke rumah sakit, habis itu dia butuh nih dana mendesak, terus dia ke kantor OJK dulu atau ke web OJK dulu gitu loh, ya, cek dulu di web OJK, kita membutuhkan, matilah dia nanti gitu loh, ya. Jadi makanya saya bilangin OJK kadang nggak nyambung gitu loh, ya. OJK bilangin gini, cek legalitas izin pinjaman online ke OJK, gunanya untuk apa? Ya, harusnya OJK yang mengeluarkan izin pinjol ini dicek lagi tuh bagaimana mekanisme dari pinjol yang telah kita keluarkan izin ini. Layak atau tidak? Kenapa semua masyarakat malah komplain? Ya, oke, dia komplain dengan segi bunga dan denda, keberatan, karena beberapa watak dari masyarakat Indonesia ini terkadang kalau selagi masih ada tempat untuk berlindung, ya berlindung aja. Tapi sebagiannya itu memang benar-benar loh, dia ingin menyelesaikan dan segala macam, tapi diberatkan dengan bunga dan denda, belum lagi pola penagihan. Ya, jadi legalitas apa yang mau dicek gitu loh. Makanya saya pertanyakan, OJK sebenarnya paham nggak ini tentang dunia pinjol ini seperti apa? Atau OJK akui aja, kami tidak paham dengan dunia pinjol, kami hanya paham mengeluarkan izinnya aja. Mana yang sudah memenuhi syarat, kita keluarkan izinnya. Jelas pula kayak gitu loh. Jadi kalau tiap hari awas kena jebakan pinjol ilegal, capek kan. Juga OJK, Anda lihat ini, dia OJK bilangin, jangan klik tautan yang dikirim oleh pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, ataupun sarana komunikasi lainnya. OJK, ya ini saya serius ini. Anda terserah Anda mau nanggapin serius atau tidak. Anda coba tes pinjam pinjol, ya, Anda pakai nomor baru, Anda coba pinjam pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya. Kan ada tuh 102 pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya, coba Anda pinjam. Ya, segera buka handphone Anda, download aplikasinya, dan Anda pinjam. Meskipun dana tidak cair, link atau tautan yang Anda larang untuk diklik ini tetap masuk ke nomor orang itu. Dari mana data ini bocor? Hah? Dari mana pinjol ilegal tahu data orang ini sementara dia ngajukan ke pinjol legal? Dan itu pun tidak di ACC. Dari mana pinjol ilegal mengetahui nomor calon dari si debitur ini? Nah, coba dulu, makanya jangan asal ngomong, asal ngoceh. Ya, dari mana data ini bocornya? Kita pinjam nih di dalam pinjol legal yang kata Anda, cek legalitasnya. Oke, kita telah cek nih legalitasnya. Kita pinjam nih di pinjol yang OJK punya. Ya, tidak di ACC. Kita tidak mendapatkan dananya. Yang kita dapat apa? Kebanjiran promosi link sampah dari pinjol ilegal. Pertanyaan saya, dari mana pinjol ilegal mendapatkan nomor si debitur ini? Nomor orang yang mau minjam ini kalau bukan dari pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya gitu loh. Jadi jangan menutup mata dalam hal ini. Ya, perbaiki aja sistemnya, akui aja kesalahannya, sudah gitu loh. Jadi raih kembali kepercayaan dari masyarakat ini. Kalau Anda bilangin, jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, ataupun sarana komunikasi lainnya. Pinjol ilegal itu tidak asal mengirim link. Ya, lain hal kalau kita sudah pernah mendownload aplikasi. Ya, atau kita sudah pernah
mencoba mengajukan ke aplikasi. Pasti link sampah itu akan masuk. Yang lebih parah pertanyaan saya, dia download aplikasi pinjol legal yang terdaftar, terverifikasi, legalitasnya jelas di OJK, dia coba mengajukan pinjaman. Tidak dapat, pinjaman ini tidak di ACC. Dari mana link sampah ini bisa masuk? Ya, kok bisa pinjol ilegal mengirimkan promosi link sampah ke nomor yang bersangkutan? Padahal yang diajukan adalah pinjol legal. Itu pun tidak di ACC. Ya, pernah nggak OJK menguji? Kalau nggak pernah, nggak perlu keluarkan statement yang seperti ini. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS. Ya, orang nggak akan nggak akan mengklik gitu loh. Kalau bukan data itu dibagikan oleh pinjol-pinjol lainnya. Ya, inilah PR sebenarnya. Bagaimana Anda menampung data yang ada saat ini di Indonesia supaya tidak bocor. Ya, kalau memang orang mengajukan ke pinjol legal, ketika pengajuannya ditolak, tidak ada link sampah yang masuk ke handphone mereka. Ini yang harus diatasi oleh OJK. Jangan melarang orang, jangan klik ini, jangan klik ini. Usahakan pinjol legal itu jangan bagikan data ke pinjol ilegal. Ya, itu yang harus Anda benahi. Ya, habis itu hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Banyak sebenarnya. Ya, banyak. Meskipun itu fintech lending legal resmi dari Anda, pola penagihan dari pihak ketiga itu nauzubillah melebihi dari pinjol ilegal. Cuman hebatnya mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Kenapa? Karena ada fatwa Anda, ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, sehingga mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Mereka langsung aja nih mengancam, dan menekan. Ya, kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya, pasti orang-orang akan melaporkan. Walaupun laporan itu tidak ditanggapi, pasti konten kreator tentang pinjol pasti akan mengangkat tema itu untuk dijadikan konten mereka. Ya, pintar debt collector, pintar si pinjol saat ini. Dia tutupi, jangan sampai si debiturnya tahu. Kalau Anda melakukan caci maki, jangan sebutkan nama aplikasi kita. Hebat permainannya itu, ya. Gunakan hanya aplikasi resmi dari sumber resmi. Kalau saya sih, jangan gunakan pinjol apapun meskipun itu resmi. Ya, karena tidak ada jaminan data Anda aman, tidak ada jaminan Anda benar-benar akan terbantu setelah melakukan pinjaman itu, justru akan sengsara dan melarat seumur hidup. Ya, untuk teman-teman semuanya yang lain silahkan komentar bagaimana menurut pendapat Anda tentang video yang saya bikin hari ini, benar atau tidak benar, atau setengah benar, atau kayak mana. Bagaimana tanggapan Anda tentang OJK yang selalu menumbalkan pinjol ilegal padahal pemainnya adalah pinjol legal? Isi di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK lebih selektif lagi, OJK lebih introspeksi lagi, mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kalau bisa OJK merevisi semua pinjol yang ada supaya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.